Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 Investasi, Program Studi Sains Aktuaria Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit nih, apa itu krisis ekonomi pada tahun 2008. Kalian penasaran gak sih, apa aja hal-hal yang terkait dengan krisis ekonomi, terutama yang terjadi pada tahun 2008? Tapi sebelum kita lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arif Valentino Marsahala, NIM 120410111. Saya Glory Febriani Tambunan dengan NIM 120410106. Saya Dewi Puspitasari dengan NIM 120410076. Saya Romadona Tanjung dengan NIM 120410092. Perkenalkan, nama saya Salma Auliazara dengan NIM 120410071. Simak baik-baik video berikut ini ya. Selamat menonton. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu krisis ekonomi? Atau kalian bertanya-tanya, kok bisa sih terjadi krisis ekonomi? Tonton video ini sampai habis ya, supaya kalian tahu jawabannya. Krisis ekonomi adalah suatu kondisi di mana perekonomian dalam suatu negara mengalami penurunan yang sangat signifikan. Beberapa penyebabnya adalah utang negara yang berlebihan, tingginya laju inflasi, dan macetnya perkembangan ekonomi. Krisis ekonomi tahun 2008 adalah salah satu contoh krisis ekonomi yang pernah terjadi di dunia. Lalu, apa sih penyebab dari krisis ekonomi pada tahun 2008? Kemudian, apakah hal tersebut berdampak pada perekonomian di Indonesia? Jadi, sejarah ekonomi mencatat tahun 2008 sebagai tahun yang sangat mengerikan. Pada tahun tersebut, terjadi sebuah krisis ekonomi yang memiliki dampak besar bagi perekonomian dunia. Krisis ekonomi tahun 2008 terjadi akibat subprime mortgage yang telah meruntuhkan perekonomian Amerika Serikat. Subprime mortgage merupakan istilah untuk kredit perumahan atau mortgage yang diberikan kepada debitur dengan sejarah kredit yang buruk atau belum memiliki sejarah kredit sama sekali, sehingga hal tersebut digolongkan sebagai kredit yang berisiko tinggi. Pemicu utama subprime mortgage adalah tergesa-gesa dalam memberikan pinjaman kepada pembeli rumah tanpa memperhatikan kemampuan pembayaran utang tersebut. Permasalahan ini berawal dari kenaikan suku bunga ke harga tertinggi yang menyebabkan turunnya pasar perumahan di tahun 2006. Hal ini berpengaruh pada penunggakan pembayaran dan ancaman kredit akibat kenaikan suku bunga. Di awal bulan Agustus 2007, harga saham global mengalami penurunan. Krisis ini kemudian juga berimbas ke Eropa karena menurunkan harga saham global. Nilai dolar Amerika pun pada saat itu melemah. Warga Amerika Serikat sulit memperoleh pinjaman dari bank karena kredit bertambah mahal, dan bank enggan memberikan pinjaman. Bank melakukan hal ini untuk mencegah mortgage yang semakin meluas. Kejadian ini mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan inflasi di Amerika Serikat. Subprime mortgage ini juga berdampak pada kerugian signifikan untuk Eropa dan Jepang. Beberapa kebijakan diupayakan untuk mencegah krisis berkepanjangan, yaitu melalui kebijakan decoupling, penurunan suku bunga, stimulus fiskal, positioning yang tepat, dan mencari suntikan dana di luar APBN. Krisis di tahun 2008 juga terjadi akibat tidak seimbangnya sektor keuangan dengan sektor produksi karena adanya praktik monopoli sumber daya ekonomi oleh korporasi besar dan negara maju terhadap negara miskin. Tidak berhenti sampai di situ, krisis ekonomi pada tahun 2008 mulai berdampak secara global. Bagaimana bisa? Jadi, krisis ekonomi tahun 2008 ini terjadi di Amerika Serikat dan Eropa yang menjadi pusat keuangan dunia. Hampir seluruh produk keuangan berasal dari Amerika Serikat, kemudian dijual ke negara-negara di seluruh dunia. Kredit perumahan kelas 2 di Amerika Serikat
yang menjadi awal terjadinya krisis dibeli oleh berbagai negara yang percaya bahwa daya tahan ekonomi Amerika Serikat jauh lebih kuat dari negara lainnya karena Amerika sendiri memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar. Pembelian produk keuangan oleh berbagai negara inilah yang menjadikan krisis tahun 2008 memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya di Amerika Serikat, tapi juga di banyak negara lainnya, lalu berkembang ke krisis perbankan dan menjadi krisis ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak krisis ekonomi tahun 2008. Menurut katadata.co.id, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di tahun 2008 sebesar 6,01% turun menjadi 4,63% di tahun 2009. Seperti yang disebutkan, dampaknya di Indonesia terasa pada indeks harga saham gabungan yang anjlok 4,7%, sehingga turun ke level psikologis 1.719,25. Namun, hal itu tidak berdampak besar pada perekonomian Indonesia karena tak ada perusahaan atau bank yang bangkrut. Indonesia memiliki keberuntungan yang tidak disengaja, sehingga implikasi krisis ekonomi tahun 2008 tidak berdampak signifikan. Pertama, Indonesia tidak selalu bergantung pada ekspor. Nilai pangsa ekspor Indonesia tidak mencapai setengah dari PDB. Kedua, sektor perbankan dan sektor finansial tidak mengalami dampak seberat negara lain karena tingkat kebergantungannya nisbi, tidak sedalam negara-negara lain. Ketiga, di samping terkena dampak yang relatif lebih kecil, penurunan indeks bursa saham juga tidak terlalu memberikan pengaruh pada gejolak ekonomi dalam negeri karena pelaku pasar saham hanyalah 0,5% dari penduduk Indonesia. Dan yang terakhir adalah ekonomi Indonesia bisa dikatakan sebagai self-sustaining economy. Ini karena Indonesia notabene memiliki potensi pasar domestik yang sangat besar. Adanya potensi pasar domestik ini bagaimanapun merupakan sebuah keunggulan komparatif tersendiri bagi Indonesia. Tetapi sebagai negara yang perekonomiannya terbuka dan saling kebergantungan secara umum, krisis ekonomi 2008 tetap memiliki dampak langsung yang dapat kita rasakan. Dalam hal ini, pemeran pemerintah sangat besar dalam mencegah Indonesia terhindar dari keterpurukan krisis ekonomi tahun 2008. Selain memperkuat sektor real, saat itu pemerintah juga mengeluarkan beberapa perpu untuk mengatasi ancaman krisis keuangan global 2008-2009. Antara lain, yaitu Perpu nomor 2 tahun 2008 berisi tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Lalu yang kedua yaitu Perpu nomor 3 tahun 2008 tentang mengubah nilai simpanan yang dijamin lembaga penjamin simpanan. Dan yang ketiga yaitu Perpu nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau JPSK. Alhasil, sekalipun pasar ekonomi global tengah terkontraksi, sekiranya Indonesia berhasil mengelola permintaan pasar domestik dan menjaga daya beli masyarakat, maka bisa dipastikan Indonesia bakal sanggup mempertahankan stabilitas ekonominya di tengah krisis ekonomi global. Nah, penjelasan tadi adalah cerita singkat terjadinya krisis ekonomi tahun 2008. Gimana nih, pemahaman kalian tentang krisis ekonomi 2008 pasti sudah bertambah dong? Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian ya. Sekian video dari kami, thanks for watching.